Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memandu teman-teman saya dalam mempresentasikan materi mengenai pemulihan pasca bencana dan kami dari kelas B, kelompok 6. Adapun anggota dari kelompok 6 yang pertama yaitu saya sendiri, Andiani Fanut Kisham, dan yang kedua Andit Mutmainah Syam, yang ketiga Nurul Fitri AR, selanjutnya ada Muhammad Arifki Ihwanarma, dan yang terakhir Husain Ubaidillah. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Saudari Nurul Fitria. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Poin pertama itu definisi pemulihan pasca bencana. Surtiari 2020 mengemukakan bahwa dalam konteks penanganan bencana, penting untuk memahami bahwa proses penanganan pasca bencana merupakan tahapan kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun perlu diingatkan bahwa secara umum proses pemulihan cenderung lebih berfokus pada aspek fisik, sementara aspek penduduk seringkali diabaikan. Pemulihan pasca bencana adalah proses jangka panjang yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi normal atau lebih baik setelah terjadi bencana alam atau insiden yang mengganggu kehidupan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai langkah dan upaya yang melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemulihan pasca bencana adalah fase setelah respons darurat dan bertujuan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke tingkat normal atau lebih baik daripada sebelum bencana terjadi. Hal ini bukan hanya tentang memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pemulihan ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat yang terdampak. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah tujuan. Proses pemulihan pasca bencana bertujuan untuk membantu individu dan komunitas yang terkena dampak bencana agar dapat kembali ke kehidupan normal dan berkontribusi dalam proses pemulihan jangka panjang. Pemulihan pasca bencana biasanya merupakan tahap lanjutan setelah fase tanggap darurat dalam penanganan bencana. Baik, materi selanjutnya yaitu ada langkah dalam pemulihan pasca bencana. Yang pertama yaitu penilaian dan perencanaan. Pada tahap ini melibatkan penilaian dampak bencana untuk memahami kerusakan yang terjadi, kebutuhan yang mendesak, dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan jangka panjang juga diperlukan untuk mengembalikan komunitas ke kondisi normal. Yang kedua ada pemulihan infrastruktur. Nah, pemulihan infrastruktur ini yaitu termasuk pemulihan fisik mencakup perbaikan atau rekonstruksi bangunan dan fasilitas yang rusak selama bencana, seperti rumah, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga ada pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi termasuk membantu bisnis lokal untuk pulih dan menyediakan pekerjaan bagi penduduk yang terdampak. Program bantuan keuangan dan pelatihan keterampilan juga bisa membantu memulihkan mata pencaharian. Nah, langkah yang keempat ada pemulihan sosial dan psikologis. Bencana dapat meninggalkan dampak emosional dan psikologis yang signifikan pada individu dan komunitas. Program kesehatan mental dan dukungan psikososial harus disediakan. Langkah yang kelima ada pemulihan lingkungan. Langkah-langkah juga harus diambil untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat bencana dan mempromosikan praktek-praktek berkelanjutan. Yang keenam ada rekonstruksi komunitas. Pemulihan bukan hanya tentang bangunan, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan sosial dan komunitas yang mungkin terputus selama bencana. Yang ketujuh ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan adalah kunci keberhasilan. Hal ini melibatkan perlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pemulihan. Baik, yang selanjutnya yakni hal penting terkait pemulihan pasca bencana. Pemulihan pasca bencana adalah proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama yang kuat
kuat antar berbagai pihak. Tujuan utamanya adalah untuk membantu komunitas yang terdampak, memulihkan kehidupan mereka, dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi bencana di masa depan. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang penting berkaitan dengan pemulihan pasca bencana. Antara lain, yakni yang pertama adalah pendanaan dan sumber daya, di mana proses pemulihan memerlukan dana yang signifikan. Dana bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk anggaran pemerintah, bantuan internasional, asuransi bencana, dan sumbangan sukarela. Yang kedua, yakni pengembangan kapasitas dan pembelajaran, di mana pembelajaran dari pengalaman bencana sebelumnya sangat penting untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan masa depan. Ini mencakup pengembangan kapasitas dalam bidang mitigasi bencana dan pencegahan dan perencanaan tanggapan darurat. Kemudian yang ketiga, yakni pemantauan dan evaluasi. Program pemulihan baru dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki upaya pemulihan di masa depan. Kemudian yang keempat, yakni ketahanan terhadap bencana, di mana salah satu tujuan pemulihan pasca bencana adalah membangun ketahanan komunitas terhadap bencana di masa depan. Ini melibatkan investasi dan infrastruktur yang tahan bencana, perencanaan yang lebih baik, dan pendidikan masyarakat tentang bencana. Baik, selanjutnya metode psikologi berbasis kelompok dalam pemulihan pasca bencana. Dalam melakukan pemulihan pasca bencana, adanya berbagai aspek untuk dipulihkan tidak dapat terhindarkan, termasuk aspek psikologis korban atau survivor. Berikut ini beberapa metode psikologi berbasis kelompok yang dapat dilakukan dalam proses pemulihan pasca bencana. Yang pertama, metode bermain untuk anak-anak. Pemulihan pasca trauma pasca bencana pada anak dapat dilakukan dengan bermain, menggambar, dan berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak lainnya. Metode bermain ini dipercaya dapat mengurangi rasa trauma pasca bencana. Hal ini dikarenakan dengan metode tersebut, anak dapat mengekspresikan dirinya melalui kegiatan yang dapat menghibur dan menyenangkan, sehingga dapat mengurangi masalah psikologis yang terjadi pada anak pasca bencana. Permainan yang dapat dilakukan meliputi beberapa permainan tradisional yang kemudian dapat diakhiri dengan games yang dapat membantu anak-anak pulih dari trauma akibat bencana. Games yang dimainkan juga harus ada hubungannya dengan pemahaman dan kemampuan untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya, metode yang kedua ada Psychosocial Capacity Building atau PCB. Metode yang memiliki dasar peka budaya dalam proses pelaksanaannya ini meliputi pengembangan kapasitas psikososial secara kolektif melalui pemberdayaan masyarakat lokal, kekuatan individu dan sumber ketahanan yang mengutamakan keluarga, kelompok sosial, serta komunitas. Prinsip lain PCB yaitu sentralitas masyarakat lokal dalam penilaian, perencanaan, dan melaksanakan layanan dalam menanggapi bencana. Keuntungan yang didapatkan ketika memusatkan intervensi masyarakat lokal, selain memahami konteks sosiokultural komunitas mereka sendiri, mereka memiliki pemahaman tentang kebutuhan komunitas dan bagaimana memberikan bantuan. Kelompok inti masyarakat lokal yang dilatih oleh tim profesional dengan pemberdayaan masyarakat, mereka dapat melatih lebih banyak lagi masyarakat lainnya dan mempersiapkan mereka untuk campur tangan pada proses penanggulangan bencana. Baik, yang ketiga, Counseling and Psychosocial Support Maneuvers in Natural Disasters. Merupakan program manuver dukungan sosial yang menekankan pada struktur lokal, yaitu pembentukan dan pendidikan kelompok dengan pemberian layanan konseling dalam kejadian tak terhindarkan. Program ini terdiri dari 3 komponen, meliputi tim tanggap darurat komunitas, tim darurat yang terdiri dari psikolog, psikiater dan pekerja sosial, serta anggota sistem manajemen insiden dan sistem komando insiden. Program semacam ini mencakup masalah psikologis yang berbeda dari individu yang terkena dampak seperti tekanan psikologis dan penyakit mental, dan juga masalah sosial seperti disintegrasi jaringan sosial. Intervensi psikososial mencakup berbagai layanan dalam kesehatan mental, pelaksanaan proyek layanan konseling dan dukungan psikososial ketika situasi bencana pada komunitas ini berdampak pada peningkatan kesiapan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat lokal.
Pelatihan umumnya berinvestasi pada kelompok usia remaja untuk mempersiapkan mereka menghadapi bencana, karena usia remaja memiliki efektivitas perilaku yang lebih baik dibandingkan dengan orang dewasa. Keempat, cognitive behavioral therapy for post-disaster stress merupakan terapi kelompok untuk mengidentifikasi dan mengintervensi keyakinan maladaptif terkait bencana. Intervensi tersebut mencangkup psikoedukasi, latihan nafas, aktivasi perilaku, dan restrukturisasi kognitif. Cognitive Behavioral Therapy Post-Disaster Stress atau CBT-PD merupakan terapi kelompok jangka pendek yang terdiri dari 10 sampai 12 sesi untuk mengidentifikasi dan mengintervensi keyakinan maladaptif terkait bencana. Efektivitas ini dipengaruhi oleh pengobatan peran klien dan terapis. CBT-PD didasarkan pada model perilaku kognitif yang mana pada model ini penekanannya ada pada penciptaan asosiasi antara gejala dengan ide baru dan pemikiran rasional untuk menggantikan keyakinan irasional tentang peristiwa traumatis. Seluruh proses ini disertai dengan perubahan gejala, perasaan, perilaku, dan reaksi yang tidak menyenangkan, difasilitasi dengan latihan pernapasan dan aktivasi perilaku. Di sisi lain, sebagai proses kelompok terapeutik, klien bisa memengaruhi anggota lain di dalam grup. Dalam artian, dukungan sosial yang diberikan oleh kelompok terapeutik berfungsi sebagai modulator dari peristiwa stres. Dukungan sosial akan mengurangi stres untuk setiap klien dan memungkinkan mereka mempelajari teknik pernapasan dengan lebih baik dan rekonstruksi kognitif. Pada intervensi CBT-PD ini, klien adalah agen aktif dalam pemulihan mereka dan terapis adalah pelatih dan fasilitator dalam proses pemulihan. Baik, itulah tadi pemaparan kelompok kami terkait pemulihan pasca bencana. Beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dengan baik adalah tentang definisi dan tujuan dari pemulihan pasca bencana itu sendiri, hingga metode-metode psikologis berbasis kelompok yang dapat dilakukan dalam proses pemulihan pasca bencana. Sekian dari kami. Terima kasih atas atensi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengakhiri, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan materi tersebut.